Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sedikit informasi dari Abah buat teman-teman tentunya. Buat teman-teman mungkin yang ingin silaturahmi sama Abah, ke tempat Abah, yang ingin konsultasi, yang ingin pengobatan, penanganan, penetralisiran, baik buat teman-teman ataupun orang tua teman-teman, keluarga, saudara, dan yang lain-lain mungkin. Nah, teman-teman mungkin bisa menghubungi kontak nomor telepon di bawah ini. Rumah Sehat Abah Ukon ya. Selain daripada nomor ini tentunya ya sudah pasti bukan nomor Abah ya. Yang jelas ini nomornya teman-teman bisa hubungi Rumah Sehat Abah Ukon untuk janjian atau bagaimana untuk penanganan dan sebagainya, ataupun untuk pengobatan ataupun sharing sedari silaturahmi. Silakan teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini. Selain nomor ini bukan nomor Abah. Dan juga jangan lupa setelah nonton tayangan ini nanti nih teman-teman jangan lupa like-nya, dan juga jangan lupa subscribe, jangan nonton doang, bantu dengan subscribe-nya, tombol loncengnya, notifnya juga. Setiap kemunculan tayangan Abah akan ada di handphone ataupun di tempat teman-teman. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan Abah berikut ini. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dulunya adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang bersusun tiga, merupakan gambaran akidah Islam yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut saka, tata, atau saka guru dibuat langsung oleh wali songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Tiang tersebut diletakkan pada 4 penjuru mata angin berukuran besar dengan tinggi 17 meter. Keberadaan Soko Guru tersebut memiliki filosofi 4 pilar utama ajaran Islam. Seorang pengurus Masjid Demak, Suwagio, menuturkan bahwa sebutan Soko Guru bagi 4 tiang tersebut lantaran mengisyaratkan 4 pilar utama dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan tinggi tiang yang mencapai 17 meter juga memiliki arti bahwa tiap orang Islam berkewajiban menunaikan ibadah sholat 5 waktu, yang jika dijumlah semuanya menjadi 17 rakaat. Masing-masing subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Mari simak video berikut ini. Batu penyangga Soko Mojopahit yang ada di Serambi. Oh, batu penyangga di bawah berarti? Ya, zaman dulu. Zaman Seperti itu, dulu. Pak. Yang itu loh, fotonya itu. Yang Serambi tadi kan ada Soko Mojopahit yang Oh, ya, yang di bawah itu. ya, Ya. dulu penyangganya batu. Ini dari Ini termasuk zaman dulu, Pak. Zaman Majapahit. Kewalian Kewalian. dulu ya. Batu umpak. Batu umpak. Ya. Umpak ya? Umpak artinya? Penyangga Penyangga. Iya. Soko Mojopahit. Soko Majapahit. Ini tantangan Oh, ini Pak. Ini tulisan tangan Sunan Bonang. ya asli. Subhanallah. Teman-teman ada tulisan tangan Al-Quran buatan Sunan Bonang. Subhanallah. Tafsir Al-Quran juz 15 sampai dengan 30. Jadi ini tulisan langsung tangan Sunan Bonang. Tafsir Al-Quran juz 15 sampai dengan juz 30. Subhanallah. Tuban. Ini Maksud kita suci Al-Quran? ya, ini sama, Pak.
Zaman dulu. Zaman dulu. Ya, tantangan semua ini. Dengan tangan semua ya. Rapi ya ternyata. Tapi yang tantangan sunan bonang hanya ini tok. Oh hanya ini asli ya. Ya, asli. Subhanallah. Asli sunan bonang. Nah, ini tatal. Apa tuh? Tatal tuh yang penyangga utama milik Sunan Kalijaga, kurang 3 meter terus sambung sama tatal. Sekarang masih asli di atas, Pak. Ini diambil dua untuk the museum. Ini yang buat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ya. Yang buat Jadi Sunan Kalijaga. pilarnya seperti ini dulu, Pak. Ini Oh ini? tingginya sekitar 17 lebih sedikit lah. Nah, ini yang Sunan Kalijaga itu kurang 3 meter. Terus akhirnya kan ngumpulin sisa waktu bangun zaman dulu ada petatan kayu, terus dibongkok di satu, untuk menyambung ukurannya seperti itu. Ini replikanya. Oh ini replikanya. Ini tatalnya. Jadi yang bawahnya balok, yang paling ujung tatal. Oh ini tatal ya? Ya. Enggak, masa ini replika. replika. Contoh. Iya. Ya. Seperti ini. Tatal itu berarti disambung. Ya, sambung. Sambung ya? Nih, tapi 3 meter. 3 meter ya? 3 meter. Masih asli di atas, Pak. Di masjid paling ujung. Ya. Karyanya Sunan Kalijogo. Ya. Yang di asli sama ya? berarti. Masih asli. Masih Nah, asli. itu ada kalau lihat tadi di dalam tuh ada tiang-tiang ini ada Sunan Bonang, Ya. Sunan Gunung Jati. Kalijogo, Gunung Jati. Itu apa sih Pak? Tiang apa sih? Itu tiang pilar penyangga utama masjid. Buatan para Sunan tersebut. Iya. Sesuai dengan nama-nama tiang tersebut. Iya, Ini iya. yang buat karyanya. Iya. Oh. Cuma Sunan Kalijaga kurang 3 meter disambung sama tatal. Yang unik di sana, Pak. Masya Allah. Jadi teman-teman tadi lihat di dalam masjid ada tiang yang terbuat dari kayu seperti ini tadi ya. Iya. Apa namanya tadi? Tatar. Soko tatal. Sokot tatar. Iya. Nah itu di bagian atas jarak 3 meter kurang lebih ada buatan kayu dari Sunan Kalijogo. Kalijaga. Terus ada tiang tadi sebutan ada Sunan Bonang. Iya. Ada Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Ampel. Sunan Ampel. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lagi. Nah itu buatan karya-karya dari para Sunan wali-wali tersebut teman-teman. Iya. Ini apa Pak? Nah, ini gentong yang tadi saya bilang, Pak. Oh gentong. Iya. Oh yang tadi satu di dalam. Ya, ini yang dua di museum. Dulu dimuseumkan. Iya. Tapi ini sudah tidak ada airnya yang ini Iya, ada airnya, Pak. Iya. Coba yang tadi aja. Iya. Ini apa gentong siapa namanya? Ini gentong kong peninggalannya dinasti Ming. Putih Dinasti sama. Ming? Iya. Cina, Abad- Pak? Iya, abad 14 itu, Pak. Sama yang di sebelah makam tadi, Putri Cempaka. Puri Jampa. Puri Jampa itu ibunya Raden Patah. Oh Putri Cempaka itu Iya. ibunya Raden Patah Raden dari Patah. Cina. Dari Cina. Cuma istri selir dari Raja Majapahit. Berarti ibunya Raden Patah dari Cina. Iya, tapi udah muslim, Pak. Iya, udah muslim ya. Iya. Nah, ini kentongan, Pak. Ini apa? Ini kentong zaman tahun 15 abad wali. Kentongan wali abad. Artinya yang buat Kentong mengundang. ini ditabuh waktu sholat subuh. Oh, Itu filosofinya membangunkan orang yang sedang tidur untuk bergegas melakukan ibadah sholat subuh. oh subhanallah. Kan seperti perahu, Pak. Iya seperti perahu betul. Membangun orang sholat untuk bangunin. Terus sholat subuh aja. Oh, digunakan hanya sholat subuh. Iya. Zuhur, asar, Zuhur, maghrib, asar isya. itu, Pak. Oh beda. Yang berdiri itu, Pak. Ini. Yang Oh yang berdiri. Ya. Ini digunakan ketika sholat zuhur, Asar, maghrib, isya. isya. Kalau subuh, Kalau subuh itu khusus ini. Masya Allah. Jadi Iya. ada makna Iya. di situ. Ini bahannya dibentuk dengan seperti perahu. Filosofinya adalah untuk Iya. mengajak, Jadi membangunkan. bunyinya tong itu masjid masih kosong, Pak. Masih tabuh. Deng, masih sedeng. Sedeng itu muat, masih muat. Oh, masih muat. Masih kosong dan Masih masih kosong dan muat. masih muat. Masya Allah ada maknanya. Jadi ada anu, Pak, ada artinya sendiri. Ada artinya. Seperti Jitima itu Hah? pintunya ada 5. Itu mereka rukun Islam. Islam. Jumlahnya ada 6 rukun iman. Rukun iman. Nah, ini kan beduk ini beduk wali abad ke 15. 15. Ini peninggalan siapa kalau ini? Ini zaman wali dulu, Pak. Hah? Zaman wali dulu. Zaman? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga? Iya. Beliau juga yang buat? Iya. Ini asli London, Pak. Tidak sambungan, Pak. Tidak sambungan ya? Iya. Asli bulat itu. Asli. Apa? Kayu jati. Kayu jati. Nah, kalau kulit sapinya dari dulu juga sama? Apa sudah dipugar? Sudah diganti. Sudah diganti kulitnya. Cuma kayunya aja rangkanya kan memang asli. Kerangkanya masih asli. Masih buatan Sunan Kalijaga. Nah, ini kayu apa sih Pak yang atasnya? Masih tak demak ini kayu apa? Itu sirap, Pak. Sirap kayu jati. Bekas rambi Ya, bekas rambi meladi yang untuk atas ya, itu sirap kenteng. Kenteng, ya. Tapi sirap. Ya, ini pusakanya, Pak. mana Pak? Ya, ini. Oh, subhanallah.
Dulu Raden Patah pernah ini Pak, namanya pusakanya alap-alap Sambernyowo. Ini Pak asal muasalnya. Alap-alap Sambernyowo, benda cagar budaya alap-alap Sambernyowo, Sunan Kudus, Ya, pernah megang Pak. Palembang. Pernah megang ini ya? Pernah megang ini, turun temurun. Turun temurun. Nah, masuk Raden Patah ini, Pangeran Raden Patah itu pernah megang. Jadi turun temurun. Turun temurun ya. Nah ini asli tuh. Ini asli Pak. Asli. Asli. Terus ada yang megang tidak di apa, nggak mau disebut identitasnya, terus serahkan ke ibu Pak. Oh, jadi pernah ada yang megang Ya, di pusaka. ya, Terus dikembalikan. Tentang Cita Kutimah untuk museum ya. Dikembalikan kepada instansi Demak. Ya, kemungkinan nggak ada generasi penerusnya Pak. Nggak kuat mungkin Pak. Nggak kuat mungkin. Kadang kan nggak sempat. Diserahkan ke Cita Kutimah gitu. Oh iya. Kalau tulisan Jawa ini saya tidak bisa baca. Oh iya. Untuk cara kau. Ono Coroko. Ya. Nah ini tuh Sunan Coroko. Pak izin Pak ya. Ya, benar. Peninggalan pusaka. Jadi jepun yang awalnya ini yang katanya masih ada. Jadi kita dengan ini karena menggunakan usia tahun. Ini pintunya dulu Pak. Ya, ini daun itu. Daun pintu. Ya. Majapahit. Oh Majapahit. Daun pintu Serambi Majapahit. Ya. Masjid Demak 1804 Masehi. 1804 Masehi. Ini dari Jati. Jadi semua apa? Jadi semua. Jadi itu kekuatannya. Ya. Nah, kusanya seperti ini Pak. Kusanya? Nggak ada seperti ini. Paling segini. Paling segini. Ya. Segini. Ini kusanya segini. Ya. Oh, soalnya kusen asli ya Pak ya? Jadi masjid ini dibangun itu 1 kali 24 jam selesai. 1 Kali 24 jam. 1 jam selesai. Kamis, Jumat sudah ditempati untuk sholat Jumat. Subhanallah. Itu para 1 kali wali. 24 jam para wali bikin itu. Ya. Ya mungkin ada yang anu Pak. Oh, kekuatan Allah. Oh iya toh Pak. Iya. Zaman dulu nggak mikirkan uang Pak. Iya. Ya. Benar. Iya. 1 kali 24 jam Masjid Agung tersebut Ya. berdiri. Subhanallah. Yang bangun para wali siapa aja? Ya semua Pak, wali 9. Wali 9 yang bangun. Ya. Cuma yang diperawati oleh 4 wali itu. Termasuk Sunan Jagal, Iya. Sunan Bonang, Sunan Sunan Gunung Jati, Jati, sama Sunan Ampel. Sunan Ampel, Sunan Sepuh. Di mana lagi Pak? Di foto. Ini atas pintu gedek. Pintu gedek. Ini Agung Selo, Sultan Agung Selo. Jadi yang itu tadi yang itu duplikat. Yang asli. Oh, yang asli. Ya, ini asli. Soalnya yang tadi ini masih duplikat ya? Duplikat. Buatan baru. Buatan baru. Ini yang asli ya? ya. Di Agung Selo. Ya, Agung Selo. Buatan beliau atau? Buatan beliau. Buatan beliau. Dukir ya. Masya Allah. Setaraya itu pernah menangkap sebuah petir Pak. Itu Menangkap apa? menangkap petir. Di Agung Selo. Umurnya Sunan Kalijaga. Miniatur ya. Namanya Bujuma itu di mikrop itu melambangkan bulus Pak. Oh iya. Bulus itu menandakan tahun 1400 tahun Saka. Jadi kepala 1, kakinya 4, badannya kosong, ekornya 1. Itu satu. Ya. Itu filosofi orang Jawa, orang dulu, orang apa? Wali zaman dulu. Bulus itu diartikan kalau mau masjid, kalau mau masuk masjid yang halus. Ini ada pintu petir.
Sini Pak, sini Pak. Ya. Foto kapalnya Pak. Foto kapal. Oh iya. Jadi ini difoto dari ketinggian paling atas Pak. Yang tataran seperti ini. Jadi pecah-pecahan kayu di bawah dari satu. Itu tingginya 3 meter. Ini kan pilarnya Pak. Jadi gini ada pilarnya seperti itu. Setiap ini ada yang menangga. Ini pilar. Jadi dibangun dari atas ini. Masih asli sekarang. Nah ini yang tadi kita masuk ke dalam. Oh iya betul. Ivan Trenggono ya. Ini lambang Raja Majapahit. Raja Lambang Majapahit. Tadi di dalam masjid ada tadi kayaknya. Ada. Ada di atas. Ya. Emang dia dua Pak. Yang satu Dampar Kencana, kursi raja itu. Sekarang dialihkan untuk mimbar khotbah. Dan yang kedua itu Soto Majapahit dialihkan untuk perluasan masjid sekarang ini. Nah, tadi dalam masjid itu kan ada dua. Tadi dia bilang ada khalwat, masyurah, sama Dampar Kencana. Ya, kalau Dampar Kencana itu dulu kursi raja Majapahit. Ini yang sebelah sini, sebelah kanan. Itu untuk pasukan para adipat zaman dulu. Yang sebelah kiri? Itu ya Dampar Kencana itu. Yang sana. Kursi raja Majapahit. Ya. Kan dua, itu sama ini. Iya. Sekarang dialihkan untuk mimbar khotbah. Dulu kursi raja. Ya. Nah ini tuh Pak. Oh iya tadi. Dampar Kencana. Ini sekarang untuk mimbar khotbah. Mimbar khotbah ya. Ya. Dan tadi khalwatnya buat Pajujutan. presidennya. Kalau imam atau Ya masuk situ dulu. masuk situ dulu ya. Kalau sekarang, kalau dulu zaman Pajujutan sama Adipati, masa raja-raja zaman dulu itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi foto 1962. Oh foto. Dulu ada gininya Pak di situ. Oh iya. Kalau saya lihat ini apa namanya tuh? Apa sih namanya? Menara nih. Menara. Dari awal sampai Menara sekarang 1932 Pak. Itu masih zaman asli ya? zaman Belanda. Zaman Belanda ya, tapi Iya, masih asli ya? Masih asli itu. Masih asli ya di zaman Belanda ya? Masih asli. Oh, saya kan bentuknya masih banyak. Kalau dulu udah ada menaranya Pak seperti ini, 1900-an. Oh iya? Belum ada menaranya. Oh, belum ada menaranya langsung ya? Oh, Ini dari Belanda Pak. ya. Dulu kan jajan Belanda sini. Iya. Belum ada menara. Iya. Lalu ada dalam kondisi tahun 1962 sudah ada dibuatkan menara. Ada ini. Sampai dengan saat ini ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita banyak tahu informasi mengenai sejarah dan budaya, khususnya ada di Masjid Agung Demak ini. Saya sudah tadi alhamdulillah bisa berkesempatan sholat di dalam, melihat kondisi peninggalan para wali-wali Allah yang ada di dalam masjid tersebut. Sampai saya tadi diajak ke dalam ziarah. Terima kasih banyak. Oh iya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat bermanfaat. buat kami yang awam dalam ilmu dan sejarah, dan juga mungkin buat teman-teman juga bermanfaat yang awam dalam ilmu dan sejarah. Nah teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman masuk ke Jawa Tengah, singgah di kota Demak, ya, silakan mampir ke Masjid Agung Demak dan silakan berziarah ke makam wali-wali Allah. Insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dalam sejarah dan budaya. Jangan dihilangin untuk sejarah dan budaya. Kalau bukan karena wali Allah yang menyebarkan agama Islam dan menyebarkan dan memerdekakan negara bangsa ini, siapa lagi? Maka selagi kita sebagai penerus bangsa, jangan lupa sejarah dan budaya. Begitu. Betul Pak ya? Ya, orang sudah meninggal dunia bisa menghidupi orang banyak. Ya, betul. Ya. Iya betul. Kalau nggak ada sini nggak ada tempat parkir, nggak ada Pak. Iya bisa menghidupi orang banyak. Karomanya wali Allah masih hidup dicari banyak orang, sudah meninggal pun didatangi banyak orang. Itu namanya karomah wali. Masya Allah, bermanfaat buat semua teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.